Saya kepikiran masuk Islam cuma 10 menit lah sebelum saya sadar. Mungkin itu yang menarik ya, 10 menit kok bisa ngapainnya 10 menit begitu. 10 menit loh. Ya, cerita orang masuk Islam selalu punya kisah tersendiri ya. Kita nanganin mualaf berbagai cerita, berbagai kisah. Cara mereka masuk Islam menemukan hidayah Allah itu memang unik. Unik banget. Ada yang masuk Islam cuman karena suka ngeliatin orang sholat Id. Ada orang yang masuk Islam nggak sengaja ganti channel di TV, channelnya Mekah, terus dia diem, terus diliatin aja, sampai pagi nggak tidur. Pagi-paginya browsing nyari ketemu saya, telepon saya mau masuk Islam. Nah, kenapa Pak? Semalaman saya nonton channel Mekah, terus saya mau masuk Islam. Udah, gitu aja. Iya emang gitu aja. Habis itu syahadat udah bahagia banget dia nangis. Saya boleh nggak ke Mekah? Ya boleh lah. Bapak bikin paspor yang pertama. Ya kedua bayar di travel, berangkat dah umroh. Asli langsung berangkat itu seminggu setelah masuk Islam. Cuman gara-gara ngeliatin ini salah ganti channel, bukan salah sih ya, qadarullah ini kan. Ganti, tek nyampe di situ diem. Liatin aja orang muter-muter. Ada yang cuman karena ngeliatin orang sholat. Saya ngeliatin orang sholat aja, wah. Buat yang bukan muslim, orang sholat itu unik. Unik, asli. Saya dulu bahkan punya gambaran orang sholat itu kayak penyembahan terhadap sesuatu. Iya, kayak gitu-gitu. Wah. Iya. Pokoknya kayak orang Mesir kuno kan. Tiba-tiba nyembah gitu kan. Keren aja. Iya, saya ngeliat Islam tuh dulu keren aja. Wah, nyembah gitu kan. Wah, ini nyembah apaan ini? Ya, caranya orang berbeda-beda. Saya selalu bilang cara saya tuh nggak menarik. Orang saya cuma ngeliatin orang sholat, terus saya bilang, wah, kayaknya seru nih. Terus tanyain orang itu, bisa nggak masuk Islam? Nggak bisa. Bisa nggak sholat? Bisa nggak belajar yang kayak gitu tuh? Oh sholat? Iya, bisa nggak belajar sholat? Nggak bisa. Kenapa? Karena lu bukan orang Islam. Oh, ya udah deh masuk Islam. Udah, segitu aja. Iya, aku masuk Islam nggak ada proses kayak orang apa namanya perbandingan agama, nggak ada. Bandingin Quran sama Bible, enggak. Saya orang Katolik yang taat dulu. Jadi saya nggak buka kitab orang lain. Jadi kalau ada siapapun yang kalian dengar di YouTube atau di mana-mana, terus dia ngaku sebagai kafir sejati atau orang apa ya, orang kafir yang taat lah ya. Lalu dia membandingkan kitab dia dengan Quran, jangan percaya. Karena kalian harus ngebalikin ke diri kalian. Kalau kalian galau, masa kalian buka kitab orang? Iya kan? Bukanya pasti Quran lagi kan? Nah, itu sama ya. Kalau kafir itu taat, saat dia galau, dia buka Quran, dia buka kitabnya dia, bukan buka Quran. Ya, nggak mungkin dia buka Quran pada saat dia galau. Kalau dia bilang dia taat, saya dulu setaat itu, nggak pernah saya buka Quran, nggak pernah nyari Quran, bahkan nggak pernah nyari kitab orang lain. Saya nggak ngurusin kitab orang lain. Saya kalau lagi tersesat ya, cerita dulu ya, tersesat, lagi bingung, bimbang, galau, saya pasti buka Bible, buka Wahyu. Ini ada Ustaz Wahyu, buka Wahyu. Jadi itu pengantar saya, penguatan iman. Dulu nggak ada perempuan yang menarik hati saya dulu karena saya udah selibat. Dulu tuh waktu Katolik itu selibat itu perjanjian tidak menikah sampai mati. Itu namanya selibat. Bukan hanya untuk pendeta Katolik saja. Pendeta enggak, pendeta kawin. Ada pendeta yang istrinya 7 nikah juga banyak. Pendeta itu nikah boleh. Karena ada yang kemarin tuh rame heboh tuh, istrinya 10, anaknya 20. Boleh, pendeta boleh. Pastor yang nggak boleh. Nah, pastoral yang nggak boleh. Orang Katolik ya, ada itu di sisi Katolik. Kalau pendeta di sisi Protestan. Terus ada nggak yang nawarin saya uang untuk saya masuk Islam? Ya nggak ada juga.
Nggak ada. Tahun 2000 gaji saya udah 24 juta, udah punya mobil, fasilitas gereja lengkap. Ngapain? Nggak ada orang yang tiba-tiba datang nawarin duit, Pak Haji bawa duit 2 miliar gitu, masuk Islam. Nggak ada. Jadi saya selalu bilang, saya nggak punya alasan duniawi apapun untuk saya masuk Islam. Nggak ada landasan duniawi apapun untuk saya masuk Islam pada saat itu. Sehingga nggak ada alasan duniawi apapun, nggak ada alasan duniawi apapun yang bisa menarik saya keluar dari Islam. Kecuali kehendak Allah. Mati gitu kan, kelar. Jadi makanya saya selalu bilang, nggak ada yang menarik dari gue masuk Islam, biasa-biasa aja. Orang cuman ngeliatin orang sholat terus pengen sholat, cuman pengen sholat aslinya, nggak pengen yang lain-lain. Itu pun saya lakukan di katedral, di gereja. Saya masih hidup di dalam gereja, saya masih pelayanan, saya masih ngebaptis orang setiap hari. Usia berapa itu? 19. Iya. Tertarik melihat orang sholat sendiri. Iya. 19 saya udah S2. 17 tahun saya udah lulus S2 soalnya. Jadi pola pikirnya ya udah berbeda ya. Pola pikirnya juga udah berbeda. Maturity-nya juga udah naik gitu. Pola berpikirnya juga udah jauh. Walaupun memang maturity dalam berpikir secara logika iya. Cuman maturity dalam sikap belum. Memang masih kayak bocah lah ya. Masih masa-masanya bermain 18-19 tahun masanya bermain lah sampai 20. Cuman karena memang ada tugas di situ ya sudah, dan dilatih untuk dewasa. Saya umur 19 tahun udah ngasih sakramen pernikahan. Saya sudah memutuskan cerai buat orang. Jadi di gereja itu cukup asik gitu waktu itu. Saya anggap itu semua asik kok dulu waktu kerja di gereja. Makanya nggak kepikiran buat masuk Islam. Karena cuman memang syaratnya untuk sholat harus masuk Islam, ya udah saya masuk Islam. Nggak ngejalanin yang lain-lain, ya cuman sholat doang. Udah itu aja. Setelah keluar dari gereja, nah baru ngejalanin puasa, ketemu tuh. Bayar zakat belum, nggak tahu bayar zakat hitungannya. Jadi satu-satu baru dijalanin. Ya makanya sebenarnya itu kalau nanya tadi landasanku memilih Islam, landasanku masuk Islam. Tapi kalau prosesnya ya cuma 10 menit itu, cuma ngeliatin orang doang, diem. Itu yang aku pikirin. Wah, berhalanya kotak. Ya itu, ya cuman kayak gitu-gitu. Cuman pengen tahu aja tadinya. Pengamatannya sudah lama ya Ustaz? Enggak, 10 menit itu. Selama 10 menit itu pengamatannya. 10 menit. Saya dari kecil digedein di lingkungan Katolik. SMP, SD saya di Ambarawa, SMP saya di Ambarawa. Saya masuk SD umur 5 tahun. Jadi masih bersih ya. 5 tahun di SD. Akselerasi. SMP 2 tahun. Akselerasi juga. SMA di Don Bosco isinya cowok semua. Katolik, homogen. Tidak ada orang Muslim. Bahkan kantinnya pun orang Katolik. Security-nya aja orang Flores, orang Katolik. Ada sih supir bajai di luar sih, itu kayaknya Muslim gitu. Cuman saya nggak peduli juga, nggak ada urusan sama mereka. Lingkungan saya Katolik. Kuliah pertama kali di Leiden Katolik. S1-nya Katolik, S2-nya Katolik juga di Leiden, Katolik juga. Terus di situ ya tadi homogen. Lingkungannya itu doang, orang-orangnya itu doang. Jadi kita udah tahu, tiap minggu Sabtu kita ke gereja. Setiap hari sore kita ke gereja juga untuk berdoa segala macam, bakar lilin, beli lilin. Aktivitasnya udah standar seperti itu. Jadi nggak ada kepikiran orang Islam, nggak tahu orang Islam. Orang yang pakai kerudung begini kalau di Belanda itu kalau bukan orang Muslim pasti orang Yahudi. Udah cuma 2 itu. Yang pakai kerudung panjang hitam burka, nikab segala macam. Yang pakai cadar segala macam. Kalau bukan orang Islam, orang Yahudi. Udah. Dan itu udah biasa aja kita ngelihatnya. Mereka ada dan mereka nggak mempengaruhi kita aja. Makanya di Indonesia juga waktu itu saya sempat pikir, wah kerudung panjang. Apa ini Yahudi juga gitu. Panjang-panjang. Kayak gini-gini ini panjang, teman hitam-hitam gitu. Full sampai ke bawah, pakai sarung tangan segala macam. Yahudi juga sama. Yahudi, Islam. Akhirnya saya nggak peduli gitu loh, nggak terlalu peduli. Jadi memang nggak ada perjalanan ketemu Islamnya tuh ya nggak ada. Cuma 10 menit itu aja.
pas di mana itu Ustaz? Hah? Melihat orang tua itu pas di mana? Di daerah Baros, di antara Pandeglang dan Serang, Banten. Masjid ya. Ya, di masjid. Terus keluarga gimana Ustaz waktu itu? Ya pertama kan ngusir, cuman kan memang butuh waktu. Iya. Butuh waktu dari orang tua untuk bisa, oh ya udah terima. Ya itu kembali lagi, kita tunjukkan adab dan akhlak kita. Pertama kali ya mungkin saya nggak ada tahu adabnya ya. Akhirnya waktu berantem ya berantem aja. Saya keluar dari rumah, udah marah apa segala macam. Seiring waktu Allah didik kita gitu. Allah sekolahin saya untuk ngambil akidah, belajar akidah tentang akidah Islam di Qatar. Lalu Allah kasih hadiah lagi untuk sekolah lagi S2 lagi di Saudi untuk ngambil adab antropologi. Belajar tentang adabnya Rasulullah. Terus S3-nya lagi antropologi untuk adab lagi. Saya doyan sekolah sih. Ini lagi sekolah lagi, S3 udah beres, saya sekolah lagi S3 lagi. Gimana caranya tetap belajar. Ternyata dengan menunjukkan adab yang baik itu jauh lebih bisa melembutkan hati mereka orang tua gitu. Dengan adab aja dia melihat kita. Ya mami saya sampai hari ini nggak pernah marah sama saya. Mau marah apapun sama adik saya, ke saya itu langsung berubah mukanya. Air mukanya yang berubah. Dia lagi marah sama adik saya, ngeliatin saya datang. Biasanya saya suka salam karena bibi di rumah kan muslim. Mereka yang jawaban sama salam saya. Supirnya papi kayak atau tukang kolam renang itu biasa. Saya assalamualaikum kan kencang di rumah. Pada ngejawab nengok. Oh, waalaikumsalam pak. Ya, dari belakang. Mami itu begitu dengar saya ada salam di bawah, memang nggak jawab salam, cuman dia ngatin. Oh Steve, udah langsung berubah padahal lagi marah. Nah itu dengan kita nunjukin adab yang baik aja ke mereka. Sampai mamiku tuh nyuruh adikku untuk lu belajar gimana jadi orang benar tuh sama Koko. Kalau perlu lu masuk Islam. Tuh, kata-kata yang aneh dari mami sih. Cuma akhirnya pada ketawa-ketawa aja. Cuman dari situ kita udah bisa nunjukin ini loh Islam. Ini loh Islam. Baiknya saya adalah apa yang Islam ajarkan ke saya. Buruknya saya adalah karena saya kurang belajar. Saya selalu terangin ke mami kayak gitu. Lu bisa gini segala macam. Saya bilang iya Mi, kan di Islam ngajarinnya kayak gini. Kayak sendalnya mami itu pasti bersih kalau aku pulang. Semirin, padahal sepatu ke gereja ya. Semirin, rapiin, balikin ya, nggak ada keluar. Nih besok biasa Sabtu pulang kan, malam. Nih besok mau pakai sepatu yang mana? Tahu nih Minggu ke gereja. Yang ada pitanya, cari. Yang warna apa Mi? Coklat, ayah bawa. Ini bukan. Nah iya itu, bersihin, keluarin, disikatin, pakai sol yang warna coklat, kinclong aja pokoknya, taruh, siapin kaos kakinya di situ. Mobil besok buat ke gereja cuci. Ada supir ada, udah Pak keluarin aja gue yang nyuci. Cuci, nanti mami ngeliatin dari dalam. Ngapain lo yang nyuci? Nggak apa-apa kan mobil mami. Aku aja yang nyuci. Bersihin. Besok dia mau ke gereja, mobilnya udah wangi, bersih, sepatunya udah standby. Gimana dia mau marah sama saya? Nah dengan cara seperti itu, ya dengan akhlak yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Itu aja sih. Di 10 menit itu ya, efeknya sangat luar biasa. Ya, 10 menit. Dan keluarga bisa menerima dalam tanda kutip itu. Setelah 12 tahun papi baru bisa terima. 12 tahun. Iya, butuh 12 tahun. Butuh sabar. Ya ternyata Allah kasih ujiannya kan di situ. Sabar. Minta izin tak meninggalkan lokasi. Iya. Ujian nasional. Oh ya siap. Selamat ujian Pak. Semoga Bapak lulus. Siapa yang ujian? Oh gitu ya. Oh ya nah. Monggo Pak. Kalau papi memang masih keras, cuman belakangan udah kayak status quo, gencatan senjata. Dari 2012 itu udah gencatan senjata, udah nggak ada
samber sana samber sini gitu kan. Dulu dia masih suka samber-samber gitu kan, bawain temennya dia yang pendeta, ya disengaja. Sekarang dia udah lebih tenang. Terakhir itu memang Allah yang kasih takdir itu, bekas bosnya dia dulu yang di Makassar masuk Islam sama aku. Dia ketemu, ah San, ini anak lu bukan gitu kan? Oh iya, ini anak saya. Hebat ya gini. Ceritalah itu orang, bekas bosnya dia dulu di sana. Salah satu CEO-nya Kala Group. Habis itu, iya ini bagus nih anak lu nih. Dia yang bimbing gua haji kemarin nih segala macam lah. Acek masuk Islam. Iya, gua masuk Islam sama dia juga. Terus dia suruh gua ambil haji furoda, gua berangkat haji. Gua bayar tuh ke temannya dia, ke teman saya. Hajinya bareng sama saya. Saya bimbing, nuntun dia di sana, baca Quran segala macam. Dia nangis aja di Masjidil Nabawi. Ya pulang ke Indonesia katakanlah ketemu gitu. Dan kemarin pas adekku nikah, yang anak kedua, datang dia dari Makassar. Kan ketemu sama saya. Weh, Steven. Wah, ngobrol kan, papi ngedeketin. Bekas asli, bekas bosnya papi. Akhirnya sekarang kemana-mana dia ceritain saya. Anak gua tuh kerja di Kementerian Haji loh di Arab Saudi tuh. Dia ngebangga-banggain. Apaan sih lebih? Aneh-aneh aja. Gak apa-apa biarin orang tahu lo gitu loh. Ya. Teman-teman dia kata ternyata yang di Muara Karang banyak yang muslim juga mualaf. Setelah aku posting fotonya dia, orang baru pada tahu, oh ini papinya ya. Nah mereka jadi kalau papi lagi di pasar, belakang gereja itu di pasar, kayak makan mie, makan kue tiaw, atau beli cakwe, atau beli bubur ayam. Ada yang cincin tegur, oh iya kok Sandi ya? Saya lihat loh anaknya di YouTube. Oh iya. Papi Hatta nggak pernah nonton YouTube seumur hidup dia. Itu pakai iPhone yang tidak berguna gitu dia. Cuman telepon, SMS, WhatsApp berantakan tulisannya. Anyway, dia nggak pernah nonton YouTube. Dia nggak tahu saya di YouTube seperti apa. Itu dari Allah tuh hadiah. Walaupun mungkin Allah kasih ke saya adalah bentuknya orang tuamu sendiri pun tidak akan bisa kau beri hidayah. Sama seperti Rasulullah ya. Bagaimana Abu Talib itu, yang jelas Abu Talib pamannya Rasulullah. Dia ngangkat pedang loh. Dia ngangkat pedang. Siapapun yang mengganggu ponakanku berhadapan dengan saya, dia nyambut pedang. Sampai Rasulullah bilang apa? Dia akan mendapatkan hukuman di neraka hanya sebatas mata kakinya. Itu pun tidak dikasih sama Allah izin untuk masuk Islam. Nah, itu pamannya beliau loh. Meninggal dalam keadaan kafir. Tapi hebatnya itu Rasulullah tuh, ya, pamanku pun tidak Allah izinkan. Makanya saya juga terbatasan di situ. Oh ya, orang tua saya belum masuk Islam, ya sudah. Ya, memang takdir Allah harus kayak gitu, mau gimana lagi? Berarti keluarga besar sendiri ya? Ya, alhamdulillah ya sudah ada. Sebenarnya kalau sholat sih jamaah biasa yang kerja di rumah. Cuman kalau keluarga nggak ada. Cuman kalau yang nyuciin sejadah aku di rumah besar ya, maksudnya di rumah orang tua, ya mami. Sejadah, sarungnya aku, perangkat sholat yang ngerapiin. Jarang saya nginep di sana, sebulan sekali paling di Pluit. Tapi rak Quran itu bersih gitu kan. Saya punya beberapa buku dari Saudi itu bersih aja. Pokoknya tiap 3 hari sekali divakum sama mami. Suruh mbak vakum bersihin. Sejadah itu sebulan sekali masuk laundry. Ya, sejadah gulung loh. Saya punya musola kecil di rumahnya mami. Enggak, paling mbak sama supir yang di rumah itu pakai. Nah, saya ada musola kecil, pokoknya di kamar tuh ada musola kecil. Ada gelar 6 lembar, 6 gulungan itu, 6 kotak gitu. Nah itu udah di-laundryin sama dia. Nanti balik dipakai lagi. Yang pakai orang yang di rumah, yang kerja di rumah. Cuman yang laundryin ya mami. Ya udah, memang belum dapat hidayah, terus mau ngapain, maksa. Ternyata